Selamat malam Pak Haji, perkenalkan nama saya Rifki Adi Pratama. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek Big Data Analytics saya yang berjudul Movie Market Segmentation Clustering Analysis pada TMDB 5000 Movie Dataset. Presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana saya menggunakan machine learning clustering untuk mengidentifikasi segmen pasar dalam industri film serta insight yang dapat diambil dari analisis ini. Industri film adalah bisnis yang sangat kompetitif dengan investasi mencapai ratusan juta dolar. Lalu, apakah film dengan budget tinggi selalu sukses? Bagaimana kita bisa mengkategorikan film berdasarkan karakteristiknya? Apakah ada pola yang bisa membantu produser membuat keputusan strategis? Proyek ini tuh bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui data-driven approach, menggunakan clustering analysis. Dengan mengidentifikasi segmen pasar film, kita dapat memahami pertama, struktur industri film. 2. Melakukan risk assessment untuk investasi. Ketiga, membuat strategi positioning yang lebih baik. Dataset yang saya gunakan adalah TMDB 5000 Movie Dataset dari Kaggle yang berisi informasi tentang 4.803 film dengan berbagai fitur seperti budget, revenue, rating, dan popularity. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis korelasi antara fitur film, apakah budget, revenue, dan rating saling berhubungan. Yang kedua, mengelompokkan film menggunakan Cummins clustering untuk menentukan segmen pasar yang diinstik. Yang ketiga, mengidentifikasi karakter masing-masing clustering. Apa yang membedakan satu clustering dengan yang lain. Dan keempat, memberikan insight actionable untuk stakeholder industri film seperti produser, investor, dan studio. Proyek ini menggunakan kombinasi algoritma correlation analysis dan Cummins clustering dengan visualisasi PCA untuk memudahkan interpretasinya. Sekarang saya akan menjelaskan metodologi yang digunakan. Yang pertama ini ada data loading dan eksplorasi. Saya menggunakan TMDB 5000 Movie Dataset dengan 4.803 film. Dari dataset ini, saya memilih 6 fitur numerikal yang relevan, yaitu budget, revenue, popularity, vote average, vote account, dan runtime. Yang kedua ada data processing. Di tahap ini tuh saya melakukan data cleaning dengan menghapus missing values dan nilai zero pada fitur kritis. Hasilnya dataset tuh berkurang menjadi sekitar 3.200 film yang valid. Tahap ketiga ada outlier removal. Menggunakan Z-core dengan threshold lebih dari 3, saya menghapus extreme outlier untuk membuat clustering lebih robust. Ini penting, karena film seperti Avatar atau Avenger bisa skew hasil analisis. Keempat ada featuring scaling. Saya menggunakan standar scaler untuk standarisasi semua fitur min sama dengan 0 dan standar deviation sama dengan 1. Ini critical Cummins karena algoritma ini sensitif terhadap scale. Yang kelima ada Cummins clustering. Di tahap ini saya menggunakan scatter plot untuk menentukan K optimal yang menunjukkan elbow di K3, kemudian saya apply Cummins cluster dengan K3. Tahap 6 ada visualisasi PCA dan interpretasi. Tahap ini saya menggunakan PCA untuk reduce 6 dimensi menjadi 2 dimensi sehingga cluster bisa divisualisasikan untuk diinterpretasikan dengan mudah. Lalu ada analisis korelasi fitur. Yang pertama, budget dan revenue. Budget dan revenue memiliki korelasi sangat kuat dengan nilai sekitar 0,75. Ini menunjukkan bahwa film dengan budget tinggi cenderung menghasilkan revenue tinggi, meskipun tidak guaranteed. Kedua, ada vote count dan revenue juga. Vote count dan revenue juga berkorelasi positif dengan nilai 0,5. Ini masuk akal karena film yang menghasilkan banyak revenue biasanya ditonton lebih banyak orang. Yang ketiga, vote average rating film hanya memiliki korelasi rendah dengan revenue sekitar 0,3. Ini berarti kualitas film tidak selalu berbanding lurus dengan kesuksesan box office. Film dengan rating tinggi belum tentu blockbuster dan sebaliknya. Keempat ada popularity.
berkorelasi dengan budget dan revenue sekitar 0,5 sampai 0,6. Korelasi-korelasi ini menjadi dasar untuk interpretasi PCA nanti, karena fitur-fitur yang highly correlated akan grouped dalam prinsipal komponen yang sama. Lalu ada ini elbow method. Dari kedua plot ini, saya melihat elbow point di K ketiga. Setelah K3, penurunan inertia mulai melambat. Ini mulai melambat. Artinya penambahan klaster tidak signifikan improve quality. Mengapa saya memilih K3? Yang pertama, secara statistik K3 adalah elbow point yang optimal. Yang kedua, secara bisnis logikal K3 sangat masuk akal untuk industri film, low budget indie film, mid budget commercial film, dan high budget blockbuster. Jadi saya menggunakan K3 adalah kombinasi dari statistical evidence dan domain knowledge. Selanjutnya ada visualisasi cluster film PCA 2 dimensi. Ini adalah visualisasi utama dari hasil clustering saya. PCA 1 menjelaskan 4,8% variance berdasarkan correlation analytic tadi. PCA 1 ini mendominasi oleh financial scale, budget, revenue, dan popularity. PCA kedua menjelaskan 20,23% variance. PCA 2 lebih terkait dengan quality dan audience reception, vote average, vote count, dan runtime. Total variance explain-nya ada di 71,1%. Ini sangat bagus. Threshold yang recommended adalah minimal 70%. Jadi, representasi 2 dari saya adalah valid. Sekarang kita lihat klasternya. Ini tuh ada klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Klaster 1 itu di warna pink, berada di kiri bawah. Ini adalah film-film dengan low budget, low revenue, dan moderate reception. Contohnya adalah indie film, art film, atau limited release film. Klaster 1 itu warna kuning. Dia berada di tengah-tengah. Ini adalah film yang mid budget komersial dengan revenue moderate, contohnya rom-coms, trailer, dan action film dengan wide release. Lalu ada klaster kedua, warna hijau. Ini adalah klaster terbesar dan paling heterogen. Klaster ini spread sangat luas, terutama ke kanan atas. Ini adalah high budget film, termasuk blockbuster dan franchise movie. Visualisasi ini menunjukkan relationship langsung antara budget dan revenue, dengan warna menunjukkan cluster membership. Lalu ada profil detail cluster. Cluster 0 itu film independen dan niche. Jumlah tuh ada 800 film, rata-rata budget 10-20 million dolar. Rata-rata revenue-nya 50-100 million dolar. Rating 6,5-7. 6,5-7. Popularity rendah. Contoh film indie, film art, festival movie. Cluster 1 film komersial mid budget. Jumlah tuh ada 600 film, rata-rata budget 40-60 dolar dengan rata-rata revenue-nya 150-250 million. Ratingnya 6,8-7,5. Popularity moderate tinggi. Contoh tuh rom-com, trailer, action film moderate. Terus klaster yang tertinggi, klaster 2, jumlah film ada 1.600 film, rata-rata budget 100 million dolar, rata-rata revenue-nya 200 million dolar sampai 200 billion. Rating 6-8,5, bervariasi ini ratingnya. Popularity sangat tinggi. Contoh film Marvel, Star Wars, Fast and Furious, dan Avatar. Selanjutnya, kesimpulan dan temuan utama. Ringkas, Sun Project berhasil mengaplikasikan Cummins Clustering K3 untuk mengidentifikasi 3 segmen pasar film yang sejalan dengan realitas industri. Temuan utama yaitu PCA dengan 71,1%, variance explained memvalidasi representasi 2 dimensi. 2. Skala finansial, budget revenue adalah faktor dominan industri. 3. Budget tinggi memprediksi revenue tinggi, tapi dengan variansi tinggi. Kualitas yang keempat ada kualitas dan kesuksesan komersial adalah dimensi terpisah. Kelima, hasil memberikan insight actionable untuk mengambil keputusan strategis. Lalu saya akan menunjukkan kodenya. Ini saya mengambil dataset dari Kaggle. Ini dataset ini. Lalu ini saya dengan data cleaning untuk menghapus movie.
Terus ada explore data analytics dan correlation. Ini yang seperti saya jelaskan tadi. Lalu ada fitur scaling. Ini untuk clear max. This remove extreme outlier untuk remove outlier. Di sini untuk optimal number of cluster. Dan ini grafik elbow method yang tadi saya jelaskan. Ini Cummins clustering. Ini ketemu cluster ya. Song 1, 2, cluster song, cluster 1, cluster 2. Ini cluster analistik. Lalu ini adalah visualisasi PCA-nya yang tadi saya jelaskan. Ini budget versus avenue visualization-nya. Tadi saya jelaskan ada cluster kosong, yaitu warna pink, cluster 1 berwarna kuning, dan cluster 2 berwarna hijau. Ini sampel movie from each cluster. Ini cluster interpretation. Lalu ada final analysis. Sekian presentasi saya, terima kasih.